Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Huti dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisa-sisa usia kita. Allahumma amin. Al-hadini wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mereview tema-tema yang sudah kita kaji pada entah sudah berapa lama kita mengkaji kajian ini. Jadi kurang lebih tema yang sudah kita pelajari ada ini. Jadi tema yang pertama yaitu di setiap umat terdapat nabi. Akidah setiap nabi itu sama, yang berbeda adalah syariatnya. Kalau kita ingat dulu kita pernah mengkaji Nabi Adam. Coba bayangkan kalau syariatnya Nabi Muhammad diterapkan di masa Nabi Adam. Kira-kira kita ada atau tidak? Enggak ada. Karena di masa Nabi Adam hanya ada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Dan Nabi Adam ketika Sayyidah Hawa hamil pertama itu kembar. Maka yang kembar itu gak boleh nikah, karena kembarnya laki-laki dan perempuan. Boleh nikah dengan apa? Adiknya. Coba kalau syariatnya Nabi Muhammad diterapkan di masa Nabi Adam, gak boleh nikah semua mereka. Jadi kita gak ada. Itu perbedaan syariat. Setelah itu yang ketiga, sumber berita kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berita kedatangannya itu sudah ada di umat-umat sebelumnya. Ini pernah kita kaji. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab? Kita ingat Jazirah Arab itu dia dikelilingi oleh 4 wilayah yang adidaya di masa itu. Enggak tahu adidaya sekarang siapa? Amerika. Sekarang Amerika, katanya Indonesia, Pak. Setelah itu yang kelima, maksud dari kejahiliahan, keislaman Raja Tuba, kemudian nama Nabi Muhammad di masa kelahiran Nabi Muhammad, nasab mulia Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, masa kecil Nabi Muhammad, masa muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekspedisi ke negeri Syam, menggembala kambing, perang Fijar. Yang kelima, perjanjian kesepakatan Fudul. Yang ke-16, ekspedisi ke negeri Syam. Yang kedua, setelah itu pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian yang ke-18, partisipasi Nabi Muhammad, ini yang kita kaji. Setelah itu menyendiri beribadah di Gua Hira. Kemudian awal mula turunnya wahyu. Ini tema yang akan kita kaji. Jadi kita sudah masuk ke fase Makkah, tapi fase dakwah setelah ini. Fase dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal turunnya wahyu. Di dalam hadis Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah.
fin naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi thumma hubiba ilaihil khalaqu wa kana yahlu bi ghari hira'in fayatakhannasu fihi wa huwa ta'budu al-layaliya dawatil adati qabla ayyanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira'in. Ini yang menceritakan Sayyidah Aisyah. Pertanyaannya, Sayyidah Aisyah sudah lahir. Ini awal mula turunnya wahyu di Gua Hira. Sayyidah Aisyah sudah lahir belum? Belum. Sayyidah Aisyah itu lahirnya kapan? Lahirnya ketika hijrah. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah belum lahir. Kalau belum lahir kok bisa Sayyidah Aisyah cerita? Kan istrinya Rasulullah. Bisa jadi setelah menikah Rasulullah cerita. Masa iya suami gak cerita ke istrinya? Jadi gak mungkin si Sayyidah Aisyah mah ngarang-ngarang, itu tidak mungkin. Atau bisa juga diceritakan oleh ayahnya. Ayahnya kan yang mendampingi Rasulullah dari awal. Atau dia mendapatkan cerita dari sahabat-sahabat yang lain. Dan itu amat sangat mungkin sekali. Bukankah kita sekarang, anak kita mungkin masih kecil, kita pernah cerita ke dia. Nanti setelah kita meninggal, anak ini yang kecil ini ceritanya, oh bapak bilang rumah ini untuk aku kok dulu. Itu dijadikan alasan untuk perebutan warisan, ya kan? Kalau ini Sayyidah Aisyah menceritakan tentang kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal mendapatkan wahyu. Awal diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang saleh dalam tidur. Mimpi yang saleh itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Manusia itu dia ada 3 alam. Tiga alam. Alam pertama alam nasut. Nasut itu alam materi yang kita alami sekarang. Ini semuanya bentuknya materi. Nampak, terlihat, kasat mata. Kemudian yang kedua alam lahut. Alam lahut itu alam yang tidak kasat mata. Alam yang tidak kasat mata. Kemudian antara keduanya ini namanya alam mithal, alam permisalan. Alam permisalan itu contohnya adalah mimpi. Maka kadang kita apa yang terjadi di alam yang kasat mata ini ke bawah sampai mimpi. Itu namanya alam permisalan. Kita tidur di atas kasur, mimpi naik ke atas gunung, kepleset, jatuh, ya kan? Jatuhnya dari mana? Dari atas gunung. Tidak, tapi dari atas kasur. Sering seperti itu alam permisalan. Nah, di sini Nabi Muhammad mendapatkan mimpi yang saleh, mimpi yang benar. Mimpinya Nabi itu tidak pernah salah. Mimpinya Nabi tidak pernah salah. Mimpinya Nabi itu wahyu. Apa buktinya? Buktinya Nabi Muhammad, seluruh Nabi itu tidak pernah mimpi basah. Karena mimpi basah itu hanya untuk selain Nabi. Tanda kedewasaan ba'il balik itu dengan mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah karena itu mimpi setan. Jadi kalau udah kita mimpi basah jangan bangga, itu setan. Ya, itu setan. Jadi bukti bahwa kita bukan Nabi, tidak terjaga, dan kita harus terus berusaha untuk terjaga. Itu kita mimpi basah. Nah, Nabi tidak pernah seperti itu. Nah, ketika mimpi yang saleh yang benar ini dalam tidur, dan beliau tidaklah melihatnya melainkan seperti falakis subhi. Falakis subhi itu seperti terbitnya fajar subuh. Seperti terbitnya fajar subuh. Fajar itu kalau sudah terbit itu nampak jelas, garis putih itu nampak. Nah, mimpinya Rasulullah seperti itu. Ini tolong bapak-bapak jangan tanya saya, Ustaz, tolong jelaskan lebih detail. Saya belum pernah dapat wahyu. Saya hanya membaca dari Sahih Bukhari. Ini tidak bisa kita bayangkan, kita hayalkan karena tidak ada yang pernah mengalami.
Kemudian beliau dijadikan suka untuk menyendiri. At-tahannutsu dalam bahasa Arab itu, tahannus itu menyendiri. Jadi menyendiri itu sunnahnya Rasulullah. Kalau ada apa-apa, coba sesekali ada masalah banyak, menyendiri. Menyendiri, tidak harus di goa, tidak. Rasulullah ini di Gua Hira, berarti saya harus ke Gua Hira. Berapa orang yang rebutan ke Gua Hira sekarang? Maka menyendiri, maknanya menyendiri, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus ada waktu untuk menyendiri. Dan beliau menyendiri di Gua Hira. Beliau beribadah di dalam gua beberapa waktu sebelum kembali ke keluarganya untuk mengambil bekal. Kemudian beliau kembali kepada Sayyidah Khadijah untuk mengambil bekal hingga datang kepada beliau kebenaran, yaitu wahyu, dan beliau berada di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad mimpi, setelah mimpi dijadikan oleh Allah suka ingin untuk menyendiri beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita, saya ingin menyendiri, beneran menyendiri atau sama HP sekarang? Bisa menyendiri? Tidak. Menyendirinya jangan bersama HP, tapi bersama Allah. Sholatlah malam, berzikirlah, baca Al-Quran. Maka itu ada di mana? Di bulan Ramadan. Yang biasa kita lakukan itu kita menyendiri. Coba di bulan Ramadan, penuh tidak masjid? Penuh. Masing-masing melakukan amal ibadahnya, seakan-akan tidak ada orang di sisinya. Pokoknya target saya khatam Al-Quran, saya harus baca ini, saya harus murojaah, saya harus membaca terjemahnya juga. Begitu, itu ada target-target seperti itu, seakan-akan tidak ada orang lain selain kita dan Allah. Itu kenapa bulan Ramadan itu spesial, ya. Itu namanya menyendiri. Dan Nabi Muhammad ketika itu dijadikan suka, cinta untuk menyendiri, tapi di Gua Hira. Ibadahnya dengan syariatnya siapa? Itu pertanyaan. Syariatnya Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ismail, yang diturunkan terus kepada silsilah itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain dikatakan Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala. Artinya ada syariatnya Nabi Ismail ketika itu. Syariatnya Nabi Ibrahim itu masih ada dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan yang sama, Allah. Sampai kemudian datang malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq sebagaimana imam kita tadi membaca. Ya. Iqra, bacalah. Iqra. Dan itu wahyu pertama kali datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada keraguan yang disampaikan terus-menerus kepada kita. Maka di media sosial sekarang juga banyak sekali yang membahas tentang ini, yaitu Sayyidah Aisyah. Bagaimana Sayyidah Aisyah tahu tentang kejadian yang terjadi jauh sebelum beliau lahir? Bagaimana Sayyidah Aisyah tahu tentang kejadian yang terjadi sebelum beliau lahir? Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah. Rasulullah pasti cerita. Dan itu banyak riwayat yang seperti itu. Terjadi juga kepada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah itu masuk 3-4 tahun sebelum Rasulullah wafat, tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari mana hadis itu? Dari sahabat yang lainnya, atau juga bisa jadi dari Rasulullah ketika Rasulullah bercerita. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Ceritanya sama. Dan ini yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari, tidak perlu kita khawatirkan lagi. Setelah itu yang kedua, beribadah di Gua Hira. Siapa yang menjadikan Nabi Muhammad ingin beribadah di Gua Hira? Allah. Ya, Allah. Kita sudah pernah cerita sebelum ini. Nabi Muhammad di masa muda itu pengen
ingin melihat bagaimana pesta pernikahan di Makkah. Rasulullah melihat, setelah melihat sampai dijadikan tidur oleh Allah. Jadi nggak boleh melihat yang aneh-aneh. Ya. Pesta itu jauh dari akhlak mungkin, sehingga Rasulullah dijadikan tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bangun kecuali terik matahari membangunkan Nabi Muhammad. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad dilindungi. Siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Di usia berapa? Di usia 5 tahun. Di usia 5 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dada beliau. Itu juga wahyu. Setelah itu ilham wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ini berasal dari siapa? Berasal dari Allah atau berasal dari selain Allah? Dari Allah. Ya. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjadi nabi, itu sudah contohnya sudah jelas ketika kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad dari awal sampai beliau menjadi nabi. Maka tuduhan-tuduhan seperti ini itu sama persis dengan tuduhan kafir Quraisy. Nanti Nabi Muhammad dibilang apa? Dibilang kerasukan, dibilang gila. Karena apa? Karena mereka tidak pernah merasakan itu. Ya, tidak pernah merasakan itu. Dan hal-hal seperti ini itu juga kadang terjadi kepada umatnya. Ya, terjadi kepada umatnya. Hal ini terjadi kepada umatnya. Contoh, banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang kebenaran bahwa wahyu itu ada. Wahyu itu ada. Bisa tidak Nabi Muhammad SAW di hadis sahih, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia sungguh telah melihatku. Maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupaiku. Jadi kalau kita mimpi bertemu Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad. Tidak usah ragu lagi. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Kesalahan kita cuma satu. Ketika kita bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad atau bertemu dengan Nabi Muhammad secara sadar, itu terjadi. Yang kita temui itu Nabi Muhammad atau bukan? Kan banyak kan sekarang maulid, terus dia ngomong maulid, oh Nabi Muhammad datang, hebat sekali Nabi Muhammad datang. Terus yang di makam Nabi Muhammad kosong dong. Benar seperti itu. Itu kesalahan pemahaman kita. Sebenarnya yang dimaksud melihat Nabi Muhammad dalam mimpi itu bukan Nabi Muhammad pindah ke mimpi kita, bukan. Terus yang di makam Rasulullah kosong, ruhnya Nabi Muhammad datang ke kita, bukan seperti itu. Terus ketika maulid, ketika acara apa, ini Nabi Muhammad ada di samping saya, hebat sekali. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah gambaran cerminan Nabi Muhammad yang kita lihat. Ya, itu contoh bahwa Allah itu memiliki teknologi yang lebih canggih daripada teknologi ini. Dan itu terjadi di masa Nabi Muhammad. Terjadi di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi Muhammad pernah naik mimbar seperti ini. Ini kita kaji minggu ya, pertemuan yang lalu. Naik tangga pertama, menyampaikan amin. Tangga kedua, beliau mengatakan amin lagi. Tangga ketiga mengatakan amin. Sahabat nanya, kenapa kok amin Rasulullah? Oh iya, pas saya naik tangga pertama malaikat Jibril datang. Berarti kan sahabat tidak melihat malaikat Jibril. Siapa yang melihat?
Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad bisa melihat? Karena diberikan kemampuan itu oleh Allah. Kalau bahasa kita, kuatannya Nabi Muhammad itu kuat, tidak hanya 5G. Ya. Kalau kita, HP kita bukan Android, HP kita masih HP jadul titut-titut itu, terus mau nerima video call bagaimana? Bisa? Tidak bisa. Nah, itu tergantung kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan menganugerahkan itu kepada kita. Itu sahabat ada yang tidak melihat malaikat Jibril. Tidak melihat malaikat Jibril. Maka ketika ada orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, itu sebenarnya gambaran Nabi Muhammad yang ditampakkan kepada orang itu. Dan itu Nabi Muhammad mirip-mirip video call. Nabi Muhammad tetap di makam beliau, nampak semuanya. Orang yang di sampingnya nampak, tidak nampak karena tidak dibukakan. Karena tidak dibukakan. Demikianlah contoh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menemukan ada sahabat, dia di dekat kandang kudanya, dia sholat, kemudian dia baca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba kudanya itu langsung meringkik, gerak-gerak tidak tenang, turun cahaya dari atas, berhenti, dia takut. Ketika dia berhenti membaca surat Al-Baqarah, cahayanya hilang. Dia baca lagi, keluar lagi cahayanya, kudanya meringkik lagi. Dia ceritakan itu kepada Rasulullah. Enggak usah takut, itu malaikat yang jaga surat Al-Baqarah. Ayo coba bayangkan kita sekarang baca surat Al-Baqarah bareng-bareng, malaikatnya datang, berani kita? Apa ini? Kita mau nanya siapa? Sahabat nanya ke Rasulullah. Itu artinya mungkin tidak umatnya Nabi Muhammad ini bertemu dengan malaikat? Mungkin. Pertanyaannya siap atau tidak? Gimana kalau malaikatnya datang? Kita baca surat Al-Baqarah, malaikatnya datang, ngajak malaikat Israel. Haska, ini malaikat Israel juga pengen ikut, kamu siap gak? Kita siap. Itu maka bukan orang sembarangan ketika ditampakkan hal-hal seperti itu. Dan itu mungkin. Itu mungkin sekali. Ya. Itu namanya orang pilihan. Maka kita beribadah itu untuk sampai kepada Allah, bukan untuk bertemu malaikat. Tapi tanda-tanda seperti itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mendekatkan kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan kita cinta, misalkan saya nggak bisa, Ustaz, nggak meninggalkan baca surat Al-Ikhlas, itu nggak bisa. Itu teruskan, itu dari Allah namanya. Karena yang dibaca surat Al-Ikhlas, bukan Injil atau bukan apa lagi lah yang aneh-aneh itu. Bagaimana kita dijadikan cinta untuk membaca salah satu dari firman-Nya Allah? Itu kira-kira dari setan atau dari Allah? Dari Allah. Itu tanda dari Allah bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada firman-Nya, begitu. Ya. Jadi tidak apa-apa sholat itu sholat bacanya surat Al-Ikhlas terus, nggak apa-apa. Itu dari Allah. Tanda seperti itu tidak bisa kita baca. Tapi coba bayangkan, ada presiden Amerika nyerahkan, nih ambil kertas, bangga kita. Itu baru presiden ya, presiden Amerika. Bagaimana kalau Allah menjadikan kita cinta kepada salah satu dari suratnya? Itu tanda dari Allah. Maka jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang itu bagus ya. Kebiasaan-kebiasaan yang bagus itu bukti bahwa apa? Wahyu itu ada, firman itu ada, isyarat dari Allah untuk kita itu ada. Tapi kadang kita tidak paham. Kemudian ini tentang setelah itu mimpi Rasulullah SAW dari mana asalnya? Nah, tadi kita sudah menyampaikan bahwa ada namanya alam mithal, alam permisalan. Alam permisalan ini kalau kita tanya dari mana asalnya, kita juga tidak tahu.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah, urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah dianugerahkan kepada kalian ilmu tentang ruh tersebut illa qalila, kecuali sedikit. Para ulama sebagian mengatakan bahwa ketika kita tidur itu ruh ketika bangun itu nggak ada. Jadi kalau kita tidur itu sudah ruhnya berbeda, ruh yang lain. Maka ketika kita terbangun, nah baru itu ruh lagi. Maka ruh, apakah kita memiliki satu ruh, dua ruh, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Isra di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat, kemudian para nabi makmum di belakangnya. Itu nabi dengan jasadnya atau ruhnya. Dan pertemuan itu benar. Setelah itu naik lagi ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Loh, tadi yang sholat di bawah siapa? Itu semuanya rahasia Allah yang tidak bisa dijelaskan, karena Allah hanya membukakan ilmu sedikit tentang ruh tersebut. Maka mimpi itu bahkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan, mimpi yang saleh dari seorang mukmin itu benar. Dan sekarang itu lebih bisa dipercaya daripada berita-berita yang gak jelas itu. Maka mimpinya orang soleh itu bisa dipercaya. Ya, ini tentang mimpi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini turunnya wahyu. Tadi turun wahyu pertama, malaikat Jibril mendekap Rasulullah kedinginan dan seterusnya. Ini cerita selanjutnya. Faja'ahul malaku. Kemudian langsung saja ya saya bacakan terjemahnya. Lalu datang malaikat kepadanya dan berkata, bacalah, Iqra. Beliau menjawab, ma'ana biqari'in, aku tidak membaca. Kemudian ia mengambilku dan memelukku hingga aku merasa berat. Ini pertama kali pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ya, dengan malaikat Jibril. Dan ia melepaskanku lalu berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak membaca. Kemudian ia mengambilku dan memelukku kedua kalinya hingga aku merasa berat. Dan ia melepaskanku lalu berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak membaca. Kemudian ia mengambilku dan memelukku kedua kalinya hingga aku merasa berat. Dan ia melepaskanku lalu berkata, menyampaikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut. Maka ini pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didatangi malaikat Jibril. Coba didatangi malaikat Jibril pertama kali, malaikat Jibril itu mendekap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketakutan dan kedinginan. Kira-kira takutnya Nabi Muhammad takut apa? Bukan takut khawatir atau gimana, bukan. Tapi itu proses yang harus dilalui oleh Nabi Muhammad untuk menerima wahyu. Jadi kalau melihat cerita ini, berat menerima wahyu itu. Maka kalau ada orang tiba-tiba datang menyampaikan, saya nunggu malaikat Jibril dan itu nunggunya di Monas, itu gila. Ya, itu gila namanya. Tidak mudah, sulit. Nabi Muhammad itu dipersiapkan seperti ini sulitnya untuk menerima wahyu. Kadang ada orang itu diculik oleh Allah, ditunjukkan kekuasaannya, bukan wahyu. Ditunjukkan kekuasaannya karena dia tidak mampu, dia kelihatan seperti orang gila, maka disebut dengan jadzab. Itu karena dia tidak mampu menerima apa yang ditampakkan oleh Allah kepadanya. Coba Nabi Musa nanya pengen bertemu dengan Allah. Kata Allah, saya akan menunjukkan kekuasaan saya di Bukit Tursina.
Kamu datang ke Bukit Tur Sina ditunjukkan oleh Allah, apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Itu baru kekuasaan Allah, bukan Allahnya. Ya, kekuasaan Allah. Jadi berat sekali untuk menerima wahyu itu. Maka Nabi Muhammad ini sulit sekali ketika itu, berat proses untuk menerimanya. Berat. Padahal Nabi Muhammad diminta untuk membaca. Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa malaikat Jibril memerintahkan baca? Baca apa? Membaca wahyu Allah. Membaca wahyu dengan apa? Baca seperti kami sekarang baca kitab ini? Bukan. Jadi ilmu itu bukan di kitab. Kitab itu hanya perantara. Buku itu hanya perantara. Membaca wahyu Allah yang sudah jelas di dalam kehidupan kita ini apa? Takdir. Membaca takdir, coba berapa banyak orang pintar tapi nggak siap menerima takdir. Padahal takdir itu ketetapan Allah, ketetapan itu wahyu Allah. Ada tidak sidik jari kita yang sama? Tidak ada. Sidik jari saja tidak sama. Bagaimana dengan garis kehidupan? Dan garis kehidupan itu sudah ditetapkan, sudah ditulis. Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad dengan wahyu-wahyu ini agar kita apa? Agar kita memiliki pedoman untuk memahami garis kehidupan kita. Kita mau mengarah kemana ini? Mengarah ke surga atau mengarah ke neraka? Sudah ada panduannya agar kita selamat. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW diutus. Maka Iqra di sini adalah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah sudah selesai di tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tinggal meniru Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad, mensuri tauladani Nabi Muhammad, dan menjadikan Nabi Muhammad dan Al-Quran ini sebagai panduan di dalam garis kehidupan kita. Itu wahyu. Nah, itu wahyu. Terus bagaimana kita bisa mengatur kehidupan orang lain kalau kenal dengan Nabi Muhammad belum? Mengatur kehidupan kita sedangkan kenal dengan Nabi Muhammad belum. Nabi Muhammad ini wahyunya sudah ada, sudah lengkap, tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar Nabi Muhammad ini ingat dengan wahyu itu. Diingatkan Nabi Muhammad. Kalau kita ingat, kita pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Di dalam Al-Quran seperti itu. Apakah aku Tuhan kalian? Dan ruh kita semuanya menjawab ketika itu, bala. Benar engkau Tuhanku. Itu di alam ruh dulu. Ada yang ingat kita itu? Tidak ingat. Karena kita tidak dijadikan ingat oleh Allah tentang itu. Ruh kita itu ada. Ruh kita tahu bahwa Allah, tapi ketutup. Ketutup dengan apa? Dengan alam nasut tadi, alam materi tadi. Alam materi tadi. Akhirnya kita apa? Kita mengumpulkan apa yang Allah sebenarnya jadikan itu sebagai ujian. Bekal kita, harusnya kita jadikan itu bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini maksud dari Iqra tersebut. Jadi membaca, yang dibaca Nabi Muhammad adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini keraguan. Orientalis mengatakan, malaikat Jibril. Siapa yang bisa memastikan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril? Bisa jadi jin, bisa jadi setan, atau mungkin halusinasi Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi, tapi kan sudah terjawab. Terjawabnya apa? Terjawabnya nanti Sayyidah Khadijah itu mengajak Nabi Muhammad di sini. Kemudian Rasulullah kembali pulang dengan hati yang bergetar.
takut, khawatir, dan beliau mendekat kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha seraya berkata, selimuti aku, zamiluni, zamiluni. Setelah itu turun lagi riwayat ya ayyuhal muzammil, ya, surat Al-Muzammil itu. Lalu ia menyelimutinya hingga hilang ketakutan beliau. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan menceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah menceritakan kejadian tersebut kepada Sayyidah Khadijah. Sungguh demi Allah tidak, kata Sayyidah Khadijah, Allah tidak akan mencelakaimu karena engkau menyambung silaturahim, meringankan beban orang, membantu orang yang membutuhkan, menjamu tamu, dan membela kebenaran. Artinya apa? Sifat Nabi Muhammad SAW itu mulia. Tidak mungkin yang menciptakan Nabi Muhammad itu akan mengecewakan Nabi Muhammad. Itu keyakinan dari Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anhu, beliau mengajak kepada Waraqah bin Nawfal, pamannya. Waraqah bin Nawfal ini, ini Sayyidah Khadijah mengajak kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini paman dari Sayyidah Khadijah. Waraqah bin Nawfal ini dia kalau sekarang dia mahasiswa yang nyari ilmu ke luar negeri. Dia nggak cukup di dalam negeri saja. Jadi dia mencari agama-agama samawi. Jadi dia keliling-keliling belajar. Bahkan dia Injil dan Taurat dia hafal dan bisa dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini Waraqah bin Nawfal. Jadi dia orang yang alim di masa itu. Apa jawaban Waraqah bin Nawfal? Ini ceritanya. Kemudian Sayyidah Khadijah pergi bersama Rasulullah dan mendatangi Waraqah bin Nawfal bin Abdul Uzza, putra dari paman Sayyidah Khadijah. Ia adalah orang yang memeluk agama Nasrani di masa jahiliyah dan menulis Alkitab dengan bahasa Ibrani, serta menulis Injil dengan bahasa Ibrani dengan sempurna. Dia orang Arab tapi nulis bahasa Ibrani. Artinya dia bisa bahasa Ibrani. Bisa bahasa Ibrani. Serta di saat itu ia sudah tua, lagi renta dan matanya telah buta. Lalu Sayyidah Khadijah berkata kepadanya, dengarkan apa yang disampaikan dari putra saudaramu. Kemudian ia bertanya, wahai putra saudaraku, apa yang kau lihat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya. Apa jawaban Waraqah bin Nawfal? Jawaban Waraqah bin Nawfal, hadan namus. Namus itu artinya malaikat, ya. Yang datang kepadamu ini adalah yang datang kepada Musa. Jadi ciri-ciri seperti itu sudah ada di umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Islam. Ciri-cirinya persis, tidak ada yang beda, dan orang yang paham, yang punya ilmunya, dia akan tahu. Ya. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah yang datang kepada Nabi Musa. Dan Waraqah tahu itu. Bukankah ketika Nabi Muhammad berdagang, beliau bertemu dengan Bahira. Bahira mengatakan, ini Nabi terakhir nanti. Bawa pulang sekarang, kalau tidak ketemu Yahudi dibunuh. Itu terjadi di mana? Di Syam ketika itu Nabi Muhammad masih muda, masih remaja. Maka cocok tidak dengan ini? Cocok. Tidak ada yang bertentangan. Bahkan Waraqah bin Nawfal mengatakan, seandainya aku masih hidup di saat engkau nanti diusir oleh kaummu, diusir oleh masyarakatmu. Nabi Muhammad bertanya ke Waraqah, amukhriji-yahum? Mereka akan mengusir aku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad heran, bagaimana orang yang dicintai disebut dengan Al-Amin, yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, menyatukan kabilah-kabilah yang berseteru memperebutkan Hajar Aswad tersebut, dipercaya Nabi Muhammad, kok bisa saya diusir? Kata Nabi Muhammad. Dan itu Waraqah sudah tahu.
Ini fakta sejarah dan terbukti, otentik ceritanya. Ada cerita-cerita agama lain yang silsilahnya tersambung? Tidak ada. Kalau kita ada, kami menghatamkan Sahih Bukhari di tempatnya Ustaz Abdul Somad dari Syekh Abdul Mun'im. Syekh Abdul Mun'im membaca Sahih Bukhari itu kepada ayahanda dan paman beliau, Sayyid Abdullah dan Sayyid Abdul Aziz. Setelah itu beliau berdua membaca dari ayahnya, Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari gurunya, Sayyid Ibrahim Al-Fasi. Sayyid Ibrahim Al-Fasi dari gurunya terus sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ada agama lain yang seperti ini, buat cerita. Kalau media sosial, sekarang makanya banyak screenshot kan. Itu menceritakan sama seperti itu, tapi ini otentik, ada silsilahnya. Nah ini Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal sudah menceritakan apa yang akan terjadi. Dari mana dia tahu? Dari Taurat dan dari Injil, bahwa Nabi Muhammad nanti akan terusir. Nanti ada lagi cerita yang mirip seperti itu, tapi orangnya tidak beriman. Siapa? Heraklius, Raja Romawi. Itu ceritanya 2 halaman bolak-balik di Sahih Bukhari. Ya. Yang menceritakan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ketemu dengan Heraklius menceritakan tentang Nabi Muhammad. Heraklius, apakah dia seperti ini, dan semuanya benar yang disampaikan Heraklius. Heraklius itu Raja Romawi. Dari mana Raja Romawi ini tahu? Dari Taurat dan Injil yang dia baca. Bahkan dia mengatakan, seandainya saya ketemu dengan orang itu, nanti saya akan cuci kakinya. Tapi kemudian dia tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena dia raja. Dia khawatir ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dia khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya. Jadi cerita Nabi Muhammad ini otentik, ya, otentik, dan ini tidak dibuat-buat. Dan apa yang disampaikan Waraqah nanti kejadian. Nabi Muhammad dikeluarkan dari Makkah, tidak diterima oleh masyarakatnya. Tapi jangan khawatir, Nabi Muhammad itu dibimbing oleh wahyu. Kalau kita dibimbing oleh Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis, Undang-Undang 45 saja tidak kita jalankan. Mau kembali ke Al-Quran itu belum, jauh kita, jauh sekali. Maka keraguan-keraguan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh orientalis atau orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu amat sangat bisa terjawab. Sayyidah Khadijah mencari pembenaran atas inspirasinya dengan mendatangi Waraqah bin Nawfal. Ini yang disampaikan oleh orientalis. Benar seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad itu yakin ketika itu, seyakin-yakinnya itu malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu hanya ingin apa? Coba ada yang tahu tidak? Ada yang menguatkan tidak terkait hal ini? Dan itu manusiawi. Ya, dan itu manusiawi. Setelah itu Waraqah bin Nawfal juga menjawab dengan berita-berita yang ada di Taurat dan Injil. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Waraqah, bagaimana mungkin seorang Nabi merasa ragu dan bertanya kepada orang lain? Nabi Muhammad tidak ragu. Ini proses yang harus dilalui oleh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad terbiasa, terbiasa menerima wahyu. Kita pertama, misalkan dengan atasan, dengan siapalah orang-orang yang tinggi itu, kita pasti berbeda interaksinya awal mula. Tapi setelah terbiasa kita akan mengerti karakternya, mengerti ini, dan seperti itu. Itu Nabi Muhammad. Setelah ini wahyu itu berhenti. Nanti ada cerita sebagai penutup sebelum kita tutup. Wahyu itu berhenti. Setelah bertemu seperti ini, permulaan berhenti wahyu 6 bulan kurang lebih. Ya, 6 bulan kurang lebih. Nabi Muhammad itu kok berhenti sih? Kok malaikat Jibril gak datang lagi gitu, jadi kangen. Sampai kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha, Wad-Duha.
Walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a itu artinya meninggalkan. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Dan ad-duha itu waktu duha, seperti kita ini nunggu waktu duha. Seakan-akan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sekarang ini masih waktu duha. Tadi itu wahyu-wahyu yang awal itu baru waktu fajar. Setelah itu terus-menerus wahyu itu turun. Maka diberi jeda sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wahyu Al-Qur'an itu turun menyesuaikan kejadian. Kurang apa lagi Al-Qur'an? Maka turunnya Al-Qur'an 23 tahun. 23 tahun itu yang akan terulang sampai hari kiamat. 23 tahun itu akan berulang dan akan berkembang terus. Jadi bisa kita mengatur urusan dunia ini, sedangkan kita tidak kenal Nabi Muhammad selama 23 tahun itu. Mustahil. Ya, mustahil. Maka ketika kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin, kita harus memperkenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad dulu. Sampai dia ngefans ke Nabi Muhammad. Kita hidup di dunia yang sulit sekarang. Sulit sekali. Anak saya pondok, ngafal Quran. Saya tanya, cita-citamu jadi apa? Allah pengen hafal Al-Quran ya. Tapi nanti jadi pemain bola kayak Ronaldo. La ilaha illallah. Gimana kita ngurusin anak yang seperti ini sekarang? Yang dia pikirkan itu hafal Quran itu, ya kita agama Islam, hafal Quran ngantarkan ke surga begini. Tapi pekerjaan saya cukup seperti Ronaldo, main bola, terus viewernya banyak, dari YouTube sudah menghasilkan uang, jadi nggak kerja lagi. Itu pengennya. Sekarang pengennya instan semuanya. Nabi Muhammad seperti itu. Ini kan artinya begini, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul nih. Cita-cita kita kan ingin dikenal Allah, diakui oleh Allah, ya kan? Bertakwa kepada Allah. Artinya ini Nabi Muhammad sudah dilantik oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul. Apakah setelah itu Nabi Muhammad sukses? Kan sudah dilantik nih. Ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad derajatnya? Tidak ada. Sudah dilantik menjadi Rasul. Setelah ini Nabi Muhammad sukses atau tidak? Sukses kok diusir? Sukses kok tidak diimani oleh masyarakatnya? Berarti gagal dong. Gagal menurut siapa? Gagal menurut akal kita. Sebenarnya Nabi Muhammad sudah sukses. Kenapa sukses? Karena Nabi Muhammad sedang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kesuksesan menurut kita itu ternyata standarnya duniawi. Ini sudah dilantik. Coba berapa banyak kita pengennya, saya sudah baca ini Ustaz, sekarang saya sudah dekat derajatnya dengan Allah, makanya urusan saya lancar. Lancar nggak lancar urusan itu bukan standar. Standar kita itu sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ini jangan mengharapkan Nabi Muhammad ceritanya itu sukses, Nabi Muhammad dieluk-elukan begini. Tidak. Setelah ini semakin sulit kehidupan Nabi Muhammad di kacamata kita. Tapi Nabi Muhammad sudah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali tentang turunnya wahyu. Ini cerita tadi, Waraqah bin Nawfal mengatakan, hadan namus, malaikat yang datang kepadamu adalah yang diutus Allah kepada Musa. Ya. Ini jawaban dari Waraqah bin Nawfal. Ya. Jadi kalau nanti di antara kita ini, Ustaz, saya nggak tahu nih, seneng baca Al-Ikhlas. Kok saya sih tiba-tiba didatangi Ustaz? Itu harus nanya. Jangan kemudian ada yang datang, ada yang apa, kita langsung, saya nabi nih,
didatangi sesuatu itu malaikat begini. Yakin kan? Karena ulama-ulama kita pernah mengalami itu. Jadi harus ditanyakan kepada yang paham. Jangan kemudian mendapatkan sesuatu, dianugerahi Allah sesuatu kita nggak paham, kita langsung merasa. Jangan, tanyakan kepada yang alim, tanyakan kepada yang mengerti agar kita tidak tersesat. Siapa itu yang datang? Ya, siapa itu yang datang? Apa yang dia lihat? Apa yang dia rasakan? Karena kalau salah memahami, nanti bukan sampai bertemu dengan malaikat kemudian jadi orang soleh kekasih Allah, bukan. Bisa jadi ketemunya dengan setan, dengan iblis, dengan jin, bukan jadi kekasih Allah tapi menjadi dukun. Ya, menjadi dukun, tersesat nanti, nggak nyampe ke Allah, belok kiri dia, nggak nyampe ke surga, belok kiri, yang masuknya ke neraka, kan berbahaya. Ini Nabi Muhammad diskusi dengan Waraqah bin Nawfal. Oh, ternyata sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Musa, dan itu bukti bahwa kita harus bertanya ya tentang hal-hal tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan di sini. Waalaikumsalam. Kalau salah tadi Ustaz bilang Soleh Kurdi. Bukan, saya menyebutkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Iya Pak. Itu apakah orang Iran yang pindah ke Mekah itu yang membuatnya Syekh Al-Kabawi? Oh bukan, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata-kata ini tadi, bacalah hai Muhammad. Saya tidak bisa membaca dengan tulis. Apakah membaca begini atau menulis ini? Bagaimana Mas? Tadi yang saya sebutkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu ulama dari Syria. Nah, dari Syria yang menulis buku yang kita kaji sekarang, tema-temanya yaitu buku Fikih Sirah. Ya, buku Fikih Sirah ini sudah diterjemahkan oleh putranya Mbah Maimun. Mbah Maimun Zubair, ada di Shopee, ditulis saja Fikih Sirah. Sudah ada terjemahannya. Itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau wafat ketika konflik di Syria. Dalam majelis tafsir beliau di masjid, kemudian ada yang bunuh diri, bom bunuh diri di depannya. Kemudian meledak di situ, banyak yang meninggal, kemudian beliau juga meninggal. Dan beliau dimakamkan di samping makamnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ada di Syam, itu namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Baru meninggal. Ya kita masih ngalami. Kami bertemu beliau 2 kali kalau tidak salah di Mesir. Setelah itu saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian tentang tadi apa Pak tadi? Oh, Nabi Muhammad yang membaca. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah wahyu. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril nanti. Jadi Nabi Muhammad itu sudah menerima wahyu. Jadi proses transfernya bagaimana wahyu itu? Wallahu a'lam. Hanya Nabi Muhammad yang tahu. Nabi Muhammad menceritakan, tapi para sahabat tidak bisa membayangkan, itu tidak bisa. Jadi kadang malaikat Jibril itu datang dengan wujud aslinya, itu badannya ada di bumi, tapi kepalanya ada di langit. Terus karena besar sekali. Itu bagaimana menerima wahyunya? Itu sama persis dengan bingungnya kita ketika ada pesan masuk ke HP Bapak, itu lewat mana tulisan itu? Itu teknologi kita. Terus kita video call, kok gambarnya ada di situ? Dari mana itu masuknya gambar? Nah, kadang wahyu itu masuknya seperti itu. Orang tua itu kadang anaknya mengalami sesuatu, orang tuanya merasakan. Dari mana informasi itu? Anaknya sakit di pondok, itu kadang ibu merasakan. Dan itu kami beberapa kali seperti itu. Di Mesir ada masalah begini, orang tua tiba-tiba langsung nelpon, kamu kenapa? Itu dari mana informasinya? Nah, ya naluri itu dari mana? Pasti ada yang menyampaikan, cuma kita tidak tahu medianya apa, begitu. Nah, maka wahyu itu seperti itu. Ditangkap oleh Nabi Muhammad
Karena Nabi Muhammad sudah servernya sudah nyambung sama server itu begitu. Kalau server kita ya, sinyalnya sudah tersambung, sudah terkoneksi. Sedangkan kita, Al-Quran nyajab di depan kita kok. Kita nggak ngamalkan kan? Tidak mengamalkan itu. Jadi walaupun Pak dibaca nggak connect ya Pak ya? Iya, sudah terkoneksi. Maka itu ada perlindungan sendiri dari Allah. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Kalaupun di hadis itu ada miwaroi hijab, di balik hijab itu bagaimana? Di hijab cadar atau tirai gitu, bukan. Itu hanya istilah-istilah yang Rasulullah ungkapkan untuk memudahkan kepada para sahabat. Seolah-olah para sahabat, kalian itu nggak bisa melihat yang di balik hijab itu, tertutup kalian gitu. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat itu. Itu antara kita dengan Nabi ya jauh. Antara Nabi dengan Nabi saja. Ada yang Nabi yang pernah bertemu dengan Allah selain Nabi Muhammad? Tidak ada, hanya Nabi Muhammad. Bagaimana penasarannya Nabi dengan Allah coba? Nabi yang lain, enak banget sih Nabi Muhammad ini ketemu aku, nggak ketemu kan gitu. Kata Nabi Musa pasti, saya minta ketemu, ditampakkan kekuasaannya saja saya pingsan. Itu Nabi Muhammad hebat sekali, pasti begitu. Maka ada dialog di riwayat hadis itu yang mengatakan Nabi Musa, sudahlah jadikan saya Nabi umat itu. Jadi Nabi Musa itu pengen jadi Nabi kita. Kata Allah, nggak bisa, waktumu sudah lewat, kata Allah. Nah, waktumu sudah lewat. Nah, itu cerita-cerita seperti itu, saya nggak tahu dari mana itu ininya. Nyampainya bagaimana, penyampaiannya bagaimana, dan itu hanya sampai kepada kita lewat Nabi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad. Maka terkadang anak-anak kita kalau nanya ke kita itu, kenapa sih kok nggak boleh makan ini? Sudah nurut saja, kamu nggak ngerti. Kita begitu kan ke anak-anak kita yang masih kecil itu. Nah, kita sama seperti itu. Sudahlah, nanti saja di akhirat ketemu gitu. Yang penting beriman dulu kepada Nabi Muhammad. Jadi penasaran tentang hal-hal seperti itu banyak hal-hal yang tidak mampu kita lewati gitu. Tidak mampu kita lewati karena hanya disediakan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi di level yang di bawahnya ya ada. Level di bawahnya ada ilham, wahyu, ilham, kemudian inspirasi, terus apa lagi lah gitu. Maka umat kita ini sebenarnya ada 10 indera yang kita miliki. 5 indera itu indera jasmani, 5 indera itu indera yang tidak nampak. Pikiran, terus apalagi besitan-besitan di hati itu masuk ke dalam indera itu, tapi itu butuh diasah. Diasahnya dengan apa? Dengan ibadah itu tadi. Maka menyendiri itu salah satu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyendiri. Wallahu a'lam. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.